Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam kelas desain dan manajemen jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi subnetting kelas B. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita menghitung sebuah IP address dalam subnetting kelas C. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang subnetting kelas B. Jadi perbandingan antara host pada tiap-tiap kelas dapat kita lihat melalui grafik berikut ini ya, melalui diagram berikut ini. Kelas A di situ memiliki jumlah host 50% dari total seluruh kelas yang ada. Artinya kelas A ini memiliki peranan yang paling besar jumlah hostnya. Kemudian untuk kelas B, dia memiliki jumlah hostnya 25%. Kemudian kelas C 12,5% dan sisanya 12,5%-nya adalah kelas yang lain, kelas D dan juga kelas E. Sehingga dari tabel perbandingan ini bisa kita lihat bahwa yang paling dominan, yang paling banyak memiliki kelas itu adalah kelas A. Kemudian naik di tingkat lebih sedikit lagi yakni kelas B dan yang paling sedikit adalah kelas C. Tinggal nanti bagaimana kita mengimplementasikan pada kasus-kasus, pada statik kasus yang ada. Artinya kalau misalkan dalam lapangan, kita tidak terlalu butuh host yang banyak, kita cukup bisa menggunakan kelas C. Dan kelas C saja ini jangkauan untuk hostnya, ringnya itu bisa sampai 254 host. Ya, artinya dengan menggunakan kelas C ini kita bisa menyambungkan 254 komputer dalam satu jaringan. Kalau berbeda jaringan nanti kita bisa menggunakan perangkat seperti router. Ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menyambungkan jumlah PC yang lebih banyak lagi, kita bisa menggunakan IP kelas B dan seterusnya. Untuk perhitungan subnetting kelas B ini, kita nanti akan menggunakan untuk tabel CIDR-nya itu antara /17 sampai /24. Ya, karena untuk /24 ke bawah itu nanti sudah termasuk dalam perhitungan kelas C. Untuk tata cara perhitungannya sama persis dengan ketika kita menggunakan perhitungan pada kelas C. Artinya tidak ada perbedaan dalam perhitungannya. Yang membedakan nanti hanya bit ataupun oktet yang kita hitung untuk kelas B dan kelas C itu berbeda. Ya, kita fokusnya pada jumlah host, kita fokusnya pada net ID, host ID. Nah, antara kelas B dan juga kelas C, net ID dan host ID-nya pun sudah berbeda. Tapi cara perhitungan, rumus-rumusnya semuanya sama. Ya. Hanya saja di dalam kelas B ini nanti kita akan menghitung ya, menghitung dari 4 oktet yang ada, kita akan menghitung yaitu 2 oktet yang terakhir. Kalau kelas C kita akan berfokus pada 1 oktet yang terakhir, tapi kelas B ini kita berfokus pada 2 oktet yang terakhir. Baik, ini adalah contoh IP address untuk kelas C. Nah, teman-teman harus ingat kembali ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah IP tersebut masuk ke dalam IP kelas A, IP kelas B, ataukah IP kelas C. Nah, teman-teman harus ingat dengan tabel ya, tabel yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, tabel untuk ring IP address. Nah, coba saya buka kembali untuk tabel ring IP address. Ya, jadi untuk IP address kelas A itu ringnya mulai dari 0 ya sampai 192 ya. Coba saya cari dulu. Nah, ini. Nah, ini untuk tabel CIDR-nya ya. Jadi tabel CIDR untuk kelas A itu dimulai dari /9 ini sampai /16. Sedangkan /17 sampai dengan /23 ini sudah masuk kategori ring dari IP subnetting kelas B. Sedangkan untuk /24 sampai /30 ini masuk ke dalam ring perhitungan subnetting kelas C. Nah, ini harus teman-teman ingat-ingat ya.
Nah, tabel-tabel ini bisa dipergunakan sebagai acuan ya dalam perhitungan subnetting. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita identifikasi IP address ini. Ya, IP address ini 172.16.0.0/18. Ya, kita identifikasi IP address ini masuk ke dalam IP address kelas B. Ya, karena di sini juga sudah menggunakan /18. /18 ini masuk ke dalam kategori subnetting kelas B. Kemudian dari bentuk desimal ini kita rubah ke dalam bentuk biner, ya, yaitu seperti ini ya, ada 11 sebanyak 8 titik, 1 sebanyak 8 titik, kemudian 11000000 titik, dan 0 sebanyak 8. Nah, ini merupakan bentuk konversi dari bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Nah, ini yang dikonversi bukan IP address-nya, tetapi jumlah ininya ya, /18. Nah, /18 ini kan kalau kita rubah ke dalam bentuk bilangan desimal, itu nanti bentuknya adalah seperti ini, 255.255.192.0. Nah, atau kalau teman-teman lupa, nah kita lihatnya di tabel ini. Ya, /18, kita cari di sini /18. Nah, ini ya, /18 adalah ini. Berarti bentuk subnetting dari /18 itu adalah 255.255.192.0. Nah, bilangan desimal inilah yang nantinya akan kita konversi ke dalam bilangan biner. Nah, bentuk konversinya adalah seperti ini ya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu 111, satunya ada sebanyak 8, 8, dan 2, sisanya semuanya adalah 0. Nah, karena kita menghitung subnetting untuk kelas B, maka yang akan kita hitung, kita berfokus pada 2 oktet yang terakhir. Ya, jadi mulai dari yang ini ya, yang bergaris merah ya, kita fokus pada oktet yang bergaris merah. Nah, kemudian di sini ada nilai X dan ada nilai Y. Kalau kita lihat di perhitungannya, ya, kalau kita lihat di perhitungannya, di sini rumus untuk yang pertama untuk menghitung jumlah subnet itu adalah 2 pangkat X ya. Di mana X itu adalah banyaknya binary bernilai 1 pada 2 oktet yang terakhir. Jadi biner yang bernilai 1 pada 2 oktet yang terakhir. Oke, kita kembali ke sini. Ternyata bilangan biner yang bernilai 1 pada 2 oktet yang terakhir jumlahnya hanya ada 2. Nah, sehingga di sini saya tandai ini adalah nilai X-nya. Maka 2 pangkat X itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. 4 subnet ini nanti akan menandakan kita akan membuat tabel ya dengan kolom berapa banyak. Nah, 4 subnet ini berarti nanti kita membuat tabel dengan 4 kolom. 5 kolom kalau termasuk dengan nama ataupun judulnya. Ya. Kalau selain nama atau judul hanya ada 4 kolom. Oke. Kemudian untuk yang kedua, kita menghitung jumlah host per subnet. Dengan rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2. Di mana Y ini adalah kebalikan dari nilai X, yaitu banyaknya bilangan biner yang bernilai 0 pada 2 oktet yang terakhir. Oke, kita lihat kembali di sini. Nah, maka biner yang bernilai 0 pada 2 oktet terakhir itu sebanyak ini ya, sebanyak ini ada 6, kemudian ini ada 8. Ya, 6 tambah 8 berarti sebanyak 14. Maka 2 pangkat Y min 2 adalah 2 pangkat 14 dikurangi 2. 2 pangkat 14 adalah 16.384, kemudian dikurangi 2, hasilnya adalah 16.382 host. Artinya dengan menggunakan IP dan subnet mask tersebut, kita nanti bisa menyambungkan 16.382 host dalam satu jaringan. Nah, inilah yang membedakan antara kelas B dan juga kelas C. Kalau kelas C kan maksimal hanya sampai 254. Sedangkan kalau kita menggunakan kelas B, ini bisa berlipat-lipat ganda ya. Ya, 254 itu sudah maksimal kelas C, sedangkan di sini ini belum maksimalnya kelas B ini. Ini sudah bisa menghubungkan 16.382 host. Ini kan berarti banyak sekali ya.
Oke, kemudian yang ketiga, kita menghitung blok subnet, yaitu 256 min 192. 192 ini dari mana? Ya, 192 ini diambilkan dari nilai slash 18. Ya, slash 18 ini kalau kita konversi ke dalam bilangan biner, ke bilangan desimal, ini bentuknya adalah seperti ini. Nah, 192 itu kita ambilkan dari nilai pada oktet bilangan desimal dari slash 18. Ya, kita fokusnya pada dua oktet yang terakhir, sehingga kita ambil adalah nilai 192. Ya, karena yang terakhir ini nggak mungkin memiliki nilai. Ya. Ya, pasti yang bernilai itu hanya pada oktet nomor 3 dari depan. Kalau ini 1, ini nomor 2. Nah, ini ya yang kita ambil nilainya adalah yang nomor 3. Nah, maka 256 dikurangi 192 hasilnya adalah 64. Subnet berikutnya adalah 64 ya, atau kelipatan dari 64, 64 tambah 64, 128, 128 tambah 64, 192. Nah, kalau 192 ditambah 64 hasilnya adalah 256, sehingga 256 itu tidak bisa kita masukkan. Ya, karena maksimal itu adalah 255 atau satu angka sebelum 256. Nah, karena kelipatan dari 64 ini mentoknya ada di 192, maka yang kita tulis adalah seperti ini ya daftarnya. Mulai dari 0, 0 ini wajib ya. 0 ini wajib ditulis, kemudian kelipatan 64, 0, 64, kemudian 64 tambah 64, 128, 128 tambah 64, 192. Nah, kalau 192 ditambah 64, 256, sehingga itu tidak perlu dituliskan di sini. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa mengetahui nilai dari blok subnetnya adalah 0, 64, 128, dan 192. Oke, langsung saja kita terapkan ke dalam tabel subnetting. Nah, tadi yang pertama kita hitung jumlah subnetnya adalah 2 pangkat X, yaitu nilainya adalah 4 subnet. 4 subnet ini akan menunjukkan banyaknya kolom yang kita buat. Nah, ternyata benar ya, kita membuat kolomnya hanya ada 4 kolom, kecuali kolom nama yang di depan itu ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ya, ada 4 kolom. Kemudian kita masukkan, kita lihat kembali IP address-nya berapa. IP address-nya di sini adalah ini ya, 172.16.0.0. Nah, ini yang kita masukkan. Nah, kita masukkan pertama adalah di sini. 172.16.0.0. Nah, kemudian cara gampangnya kita ngisinya kan dari atas dulu ya, sama seperti perhitungan kelas C. Jadi kita isi yang bagian baris yang atas ini dulu ya. Kita isi yang atas ini dulu. Nah, kita isi semua yang atas ini dulu. Nah, kita lihat di sini 172.16.0. Nah, ini merupakan IP address-nya. Kemudian kita isi untuk kolom yang kedua, baris yang pertama, ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini merupakan nilai dari ini ya, blok subnet 0, 64, 128, dan 192. Nah, maka di sini nilainya adalah 0. Nah, kemudian sebelahnya ini adalah 64. Sebelahnya adalah 128, dan sebelahnya adalah 192. Nah, ingat ya, kita berfokus pada dua oktet yang terakhir, bukan pada satu oktet yang terakhir. Kalau pada kelas C, yang berubah itu adalah oktet yang terakhir. Ya. Oktet ini yang berubah kalau itu kelas C. Tapi karena kita di sini membahas tentang kelas B, maka yang berubah yang pertama, ya, yang berubah dulu itu adalah yang ini, dua oktet yang terakhir ya. Jadi oktet nomor 3 dari depan ini yang berubah dulu. Baru kemudian kalau ini sudah terisi penuh, baru yang berubah adalah belakangnya. Nilai maksimalnya di sini adalah 255. Baru nanti pindah ke belakangnya. Oke, kita sudah mengisi yang baris atas. Nah, kita ilustrasikan 3 baris yang bawah ini belum terisi. Ya. Meskipun di sini kan sudah terisi. Oke, selanjutnya kita tinggal mengisi host pertama. Nah, host pertama itu ini ya, host yang pertama ini seterusnya sampai baris ke sana ya. Nah, host pertama ini berarti dari nilai subnet itu ditambahkan 1. Ya, atasnya itu nilai subnetnya adalah 172.16.0.0. Kita tambahkan 1.
Nah, karena kita tambahkan 1, maka yang berubah itu bukan pada angka nomor 3 dari depan ya, bukan ini ya, bukan yang ini ya, bukan yang ini ya, ini salah ya. Karena kita tambahkan 1, maka yang berubah itu adalah yang terakhir ini. Nah, sehingga host pertama nilainya adalah 172.16.0.1. Nah, kita hitung seluruhnya, geser ke samping, 172.16.64.1, sebelahnya juga sama, 128.1, sebelahnya juga sama, 192.1. Ya, oke. Kemudian, setelah host pertama kita selesai menghitung, selanjutnya kita menghitung untuk broadcast-nya dulu. Ya, untuk broadcast dulu kita hitung. Nah, broadcast itu adalah pengurangan 1 dari subnet selanjutnya. Nah, dari ini ya, dari subnet selanjutnya kan ini ya 172.16.64.0 ini kita kurangi 1. Nah, kita nanti kurangi 1 dan kita taruh di sini. Nah, 172.16.64.0 ini kalau kita kurangi 1 berapa? Ya, bukan 63, ya bukan 64 yang dikurangi 1, tapi 0. 0 yang ada di depan ini dikurangi 1. Ya, karena dia nilainya 0 ya, seperti katakanlah kita menghitung ya, 100 dikurangi 15 ya, karena nilai terakhirnya adalah 0, 0 kan nggak bisa, 0 dikurangi 5 kan nggak bisa, akhirnya minjem ya, minjem ke depan ya, akhirnya nolnya berubah menjadi 10 dan dikurangi 5 dan seterusnya. Nah, sama dalam bilangan biner juga sama seperti itu. Nah, karena ini 0 dikurangi 1 itu kan nggak mungkin ya, akhirnya dia minjem ke depan. Ya, sehingga di sini nilainya adalah 64 dipinjam 1 berarti tinggal 63. Nah, karena 1 itu dipinjam ke sini, maka nilainya ini berubah menjadi 256. Ya, sehingga 256 kalau dikurangi 1 adalah 255. Ya, sehingga di sini nilai dari broadcast adalah 172.16.63.255. Loh, kok bisa nolnya jadi 256? Nah, teman-teman harus ingat, kalau di sini biner itu bernilai 1 semua dalam 8 bit, ya 8 bit biner itu bernilai 1 semua. Nah, ini 1, 1, 1. Kalau semua ini sebanyak 8, nah kalau kita jumlahkan itu jumlahnya adalah 256. Ya, sehingga kalau 256 ini dikurangi 1, maka hasilnya adalah 255. Ya, begini ya, begitu seterusnya. Nah, broadcast selanjutnya berarti 172.16.128.0 dikurangi 1, hasilnya 172.16.127.255. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian untuk host terakhir, kita hitung yang host terakhir. Host terakhir ini pengurangan 1 dari nilai broadcast. 256, 255 dikurangi 1 adalah 254. 63 tetap, karena 255 dikurangi 1 kan bisa, kecuali kalau nilainya adalah 0. Ya, 255 dikurangi 1, 254, 63-nya tetap. Ya, begitu seterusnya sampai yang terakhir ya. Nah, jadi itu cara menghitungnya. Nah, dan seperti yang sebelumnya pernah saya katakan, dalam perhitungan subnetting itu ada nilai pasti. Ya, nilai pastinya itu adalah ujung ya, pojok sebelah kiri atas dengan pojok kanan bawah itu nilainya pasti 0 dan 255. Nah, ini ya, nilainya pasti 0 di sini dan ini pasti nilainya adalah 255. Nah, ini pasti, hitungan pasti itu. Ya, ini adalah rumus pasti. Nah, jadi itu bagaimana kita menghitung subnetting untuk kelas B. Jadi tidak ada perbedaan antara kita menghitung subnetting kelas C dengan subnetting kelas B ya. Hanya saja dalam perhitungan subnetting kelas B, kita tidak hanya berfokus pada kelas atau pada satu oktet yang terakhir, tapi kita juga berfokus pada 2 oktet yang terakhir. Sehingga perhitungannya sedikit lebih kompleks dibandingkan perhitungan dengan menggunakan kelas C. Oke, di sini ada soal ya, tapi ini nggak usah dikerjakan ya. Ya, yang penting teman-teman paham dulu bagaimana perhitungan subnetting untuk kelas B. Ya, oke.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan perhitungan subnetting kelas B. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami, dan nanti kalau kurang jelas teman-teman bisa bertanya melalui grup WA, insya Allah nanti akan saya jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.